معاشر المسلمين والمؤمنين المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أهل الله لبني طعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونعمهم على المعادين الدين نبينا لنا منها بالخير نحونا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi awjaba alayna ta'lima ahlina dinal islam wa hasana ala tarbiyatihim bis salati ma'as sabri ala dawam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت
وأتقي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang sangat sejuk ini, pada pagi hari yang sangat indah ini, marilah sama-sama kita bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari yang sangat sejuk ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Tentunya adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan kegiatan kita yang sudah menjadi kegiatan rutinitas kita setiap 1 tahun sekali, yaitu adalah salat Idul Adha. Mudah-mudahan salat Idul Adha yang pagi hari ini kita laksanakan, mudah-mudahan ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita yang tidak ada bandingannya di dunia ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dari zaman kebodohan yaitu menjadi zaman kecerdasan. Maka dari itu sampai saat sekarang ini dan juga sampai detik-detik ini kita masih menikmati ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai khatib tak lupa juga akan berwasiat yang kedua kalinya. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa dalam arti menjauhkan apa-apa yang telah dilarangnya, agar supaya kita ini betul-betul menjadi insan yang muttaqin. Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Takutlah kalian di mana saja berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan buruk itu akan hilang dan lenyap karena diiringi oleh perbuatan yang baik.
Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah saya pada kali ini yang berjudul Sabar dalam menghadapi ujian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, bahkan dari kemarin sore, tadi malam, bahkan sampai pagi ini, suara bergemuruh di angkasa, sambut menyambut, sahut menyahut, karena bibir kaum muslimin telah dibasahi dengan membesarkan asma Allah, dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sangat sejuk ini, pada pagi hari yang sangat indah ini, pada pagi hari yang sangat gembira ini, tepatnya adalah Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Saudara-saudara kita kaum muslimin seiman dan seagama di seluruh penjuru dunia, pada pagi hari ini beliau berbondong-bondong menuju masjid, beliau berbondong-bondong menuju mushola, beliau berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pula, bahkan dari kemarin sore tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita seiman dan seagama dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Arafah. Beda negara, beda kulit, beda bahasa. Di sana tidak ada orang kaya, di sana tidak ada konglomerat. Semua dinilai sama saja, karena mereka telah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maka dari itu, perjalanan ibadah haji memang cukup melelahkan. Cukup kita penuh kesabaran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, khususnya jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita layangkan sejenak pandangan kita ke arah perjalanan ibadah haji dan umroh yang sedang dikerjakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Pertama, pada hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah memang perlu tenaga yang keras, tenaga yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin tanggal 9 Zulhijjah saudara-saudara kita semua berkumpul di Arafah, yaitu mikot. Dia bermalam yaitu di Arafah. Dia tidak tidur, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya agar betul-betul menjadi Islam yang sejati,
Islam yang betul-betul cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau dibawa lagi yaitu ke Muzdalifah. Di Muzdalifah beliau juga bermalam. Di sana kita tidak tidur juga, berzikir dan bertahmid. Lalu dari Muzdalifah kita dibawa lagi yaitu ke Mina. Di Mina 3 hari 3 malam kita beribadah, lalu menuju yang namanya Jamarat, yaitu tempat melontar jumroh yang 1, 2, dan 3 yang disebut adalah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Tenaga kita semakin terkuras, tenaga kita semakin habis dibawa untuk ibadah. Lalu setelah kita melontar 3 hari 3 malam di Jumarat, selesai kita melontar, kita dibawa lagi ke kota Mekah. Sebelum di kota Mekah, kita mengambil mikot dulu untuk melaksanakan niat haji dan umroh. Tetap berpakaian tidak diganti, pakaian kita tetap yang tidak berjahit, yaitu 2 lembar kain putih. Semua sama, tidak ada beda. Walaupun dia konglomerat, presiden dan lain sebagainya, di situ semua sama. Setelah selesai beliau mengambil mikot dan sudah niat, maka beliau mengambil tawaf, yaitu keliling Ka'bah 7 kali. Ini adalah menguras tenaga yang sangat luar biasa, karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Lalu kita sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Bukan hanya di situ saja, masih ada lagi perjuangan orang yang mengerjakan ibadah haji. Setelah itu beliau dibawa lagi kemana? Beliau dibawa lagi yaitu ke tempat sa'i dari Bukit Sompah ke Bukit Marwah. Beliau mengerjakan sa'i, lari kecil dari Bukit Sompah ke Bukit Marwah 7 kali. Tenaga kayaknya sudah habis karena kita jarang tidur, selalu banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita sa'i 7 kali dari Bukit Sompah ke Bukit Marwah, maka disambung dengan sholat sunnah 2 rakaat dan diakhiri dengan tahallul atau penyukur rambut. Berarti selesailah sudah perjuangan ibadah haji. Tinggal yang sunnah. Yang sunnah itu kita diharuskan untuk menuju ke Madinah, yaitu kita di sana berziarah. Itu sekarang memang sudah sangat sulit pakai tasrih. Kalau kita masuk ke Rodo, itu menggunakan tasrih di absen melalui online. Harus sabar. Memang perjuangan harus sabar. Menjadi Islam, menjadi Muslim yang hebat, harus sabar dalam berjuang. Setelah beliau masuk antri, ada yang dapat jam 2 malam, jam 3, jam 4, dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan jadwal. Maka setelah dia masuk ke Rodo, maka di situ sampingnya ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya kita berangkat ke Mekkatul Musharrafah, Madinatul Munawwarah, jangan lupa kalau di Madinah memang kita haji diwajibkan sholat arba'in, yaitu 40 waktu berturut-turut, jangan sampai ditinggal. Dan juga tadi ziarah ke makam Rasul. Kata Rasul, siapa yang berziarah ke makamku, maka seolah-olah dia sudah berjabatan tangan dengan aku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin,
sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu capek dan yang begitu lelah saudara-saudara kita mengerjakan ibadah haji. Sampai saat sekarang ini beliau sedang mengerjakan ibadah haji. Maka kita disuruh penjuru dunia, umat Islam diperintahkan adalah untuk membesarkan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd selama 4 hari berturut-turut. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan umat Islam bukan hanya di situ saja. Itu kecil, belum ada apa-apanya dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah haji, masalah kurban, semua terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, marilah sama-sama pada hari ini kita layangkan sejenak pandangan kita, pikiran kita ke sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu kita ketahui sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau banyak sekali ujian-ujian, tapi beliau tetap sabar dalam menghadapinya. Yang pertama adalah ujian dari keluarganya. Nabi Ibrahim mempunyai orang tua yang bernama Azar. Azar adalah seorang kafir. Beliau adalah yang penyembah berhala. Beliau adalah pembuat berhala. Pada suatu ketika Ibrahim bertemu dengan ayahnya sedang membuat berhala. Karena Ibrahim cerdas, pintar, dia bertanya kepada ayahnya dengan kalimat, "Ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau jadikan berhala sebagai Tuhan?" Ibrahim alaihissalam bapaknya menjawab, "La ilam tantahi, kau jangan mendakwai aku." Kata bapaknya Ibrahim, "Kau jangan menceramaiku, nanti kau akan aku lempar dengan batu sampai kau mati." Tapi Ibrahim tetap sabar di dalam perjuangan. Akhirnya Ibrahim diusir sama ayahnya, tidak boleh lagi bertemu dengan ayahnya. Sampai Ibrahim berkata dengan doanya, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Berikanlah orang tuaku apabila meninggal ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah anak yang soleh. Walaupun diusir sama bapaknya, tetap dia berdoa pada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah ujian dari kedua orang tuanya, tapi masih ada ujian dari masyarakat. Masyarakatnya pada waktu itu adalah penyembah berhala. Ternyata pada suatu ketika masyarakat semua pada pergi ke ladang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masuk ke tempat peribadatan orang-orang kafir. Ternyata di dalam tempat peribadatan itu banyak patung-patung atau berhala-berhala tempat dia menyembah. Lalu patung-patung di dalam tempat itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim semuanya, kecuali satu yang ditinggalkan yang sangat besar. Dan yang sangat besar itu Ibrahim mengalungkan kampak di patung yang sangat besar itu. Pada suatu ketika di dalam cerita, akhirnya rakyatnya semua atau masyarakat pulang dari ladang. Ternyata dia mau ibadah. Ternyata apa yang terjadi? Berhala-berhala atau patung-patung itu sudah pada hancur. Akhirnya dipanggil Ibrahim, dicari Ibrahim, dan di sana ditanya, "Ya Ibrahim, kau adalah yang menghancurkan patung-patung ini?" Jawab Ibrahim. Ibrahim menjawab dengan secara logika. Ibrahim menjawab dengan secara otak yang sehat. Ibrahim menjawab dengan ilmu yang hebat. Apa kata Ibrahim? "Silakan saja tanya kepada Tuhanmu yang besar itu
yang kalungnya pakai kampak. Lalu seorang raja, bukan dia menjawab, tetapi dia jawabannya adalah dengan otot, dengan kekuatan. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa, diiring dan diikat, lalu Nabi Ibrahim dibakar sampai Nabi Ibrahim itu habis kayu bakarnya. Ternyata Nabi Ibrahim keluar dari api pembakaran tersebut. Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Bajunya pun juga tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering atau sobek. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari orang tua sudah selesai. Ujian dari masyarakat sudah selesai. Tapi masih ada ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim menikah selama 86 tahun. Beliau tidak dikaruniai anak. Apa yang terjadi? Setiap beliau sholat, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Setiap dia sholat selalu dia berdoa. Umur 86 tahun belum dikaruniakan anak. Setelah dia berdoa, akhirnya mempunyai anak yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail begitu lincah, umur 3 bulan dan juga 4 bulan sampai 6 bulan diajak oleh ibunya ke padang, itu ke bukit, karena ibunya ayah susunya tidak keluar. Di sana dia mencari air, ibunya lari-lari, ibunya mencari air dari bukit Sorpa ke bukit Marwah, dari bukit Sorpa ke bukit Marwah, dari bukit Marwah ke bukit Sorpa 7 kali berturut-turut. Tidak dapat yang dia dapati air pun. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air keluar dari tumit anak tersebut yang bernama Ismail. Air itu banyak dan penuh. Kata Siti Hajar, Jumi, maksudnya diamlah, kumpulah air itu. Maka air itu dikatakan sekarang ini adalah air Zam-Zam. Maka simbol orang yang pergi haji minum air Zam-Zam sejarahnya adalah Nabi Ismail alaihissalam yang tumitnya keluar dari air. Maka sekarang itu airnya tidak habis-habis berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Siti Hajar lari-lari dari bukit Sorpa ke bukit Marwah, tidak didapati air, tapi lari-lari kecil itu sekarang menjadi simbol adalah untuk sa'i dari bukit Sorpa ke bukit Marwah. Jadi lari-lari kecil dari bukit Sorpa ke bukit Marwah itu sejarah Siti Hajar bersama Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian dari anak sudah selesai. Lalu Ismail besar. Ismail berumur 13 tahun. Apa yang terjadi? Ibrahim di waktu dia tidur bermimpi bahwa Ibrahim disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail yang sedang dia sayangi. Pada suatu ketika dia bangun, manggil Ismail, anakku sayang. Semalam ayah bermimpi bahwa mimpi ayah adalah diperintahkan untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Untuk menyembelih saya, ya Ismail. Apa jawab Ismail? Silakan ayah. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita perhatikan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Coba kalau anak sekarang, wahai Ahmad, semalam aku bermimpi disuruh menyembelih kamu. Apa jawaban anak sekarang? Bapak muda yang saya sembelih dibandingkan saya dulu. Tapi karena Ismail ada anak yang taat, akhirnya Ismail orang tuanya berkompromi. Ismail mau disembelih, yaitu diajak ke gunung, ke bukit diajak beliau mau disembelih. Setan selalu mengganggu. Wahai Ibrahim, itu adalah anak kesayanganmu, itu anak semata wayang. Kenapa kamu sembelih? Jawab Ibrahim, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Saat itu ditipu. Satu kali akhirnya hilang. Terus berjalan terus, didatangi lagi oleh setan samping kanan, berkata lagi, "Ya Ibrahim, kau tidak sayang dengan anakmu yang begitu cakep. Kau tidak sayang dengan anakmu yang begitu lincah. Kenapa kau bunuh? Kenapa kau mau sembelih?" Akhirnya ditimpuk lagi itu setan, timpukan yang kedua. Terus menerus sampai bisikan setan terus sampai istrinya pun dibisikin. Tapi semua tidak mempan. Akhirnya ditimpuk lagi dengan istrinya. Maka sampai saat sekarang timpukan ketiga kali itu adalah dijadikan sebagai simpul, yaitu melontar jumroh, ula, usko, dan aqobah. Masyarul muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cerita perjalanan ibadah haji. Begitulah cerita perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, kepada saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah haji, mari sama-sama kita doakan agar supaya saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah haji dikuatkan imannya, dijaga kesehatannya, dan apabila nanti dia kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Apabila dia mempunyai anak, kita doakan anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Apabila dia meninggal, kita doakan agar supaya di dalam keadaan husnul khotimah. Dan saudara-saudara kita yang sudah siap untuk berangkat haji di tahun 2026 juga kita doakan agar supaya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijaga kesehatannya, semua keluarganya, agar supaya dia bisa berangkat ke tanah suci, itu Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudara-saudara kita yang sudah mendaftar agar sabar, karena pendaftaran haji di saat ini adalah menunggu sampai 30 tahun. Masyarul muslimin, sidang salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah berkurban, mengasihkan uang dan juga mengasihkan binatang, karena dalam kurban lebih cepat daripada orang yang berdoa atau orang yang berkurban. Perlu diingat, takutnya, bulunya, darahnya, kukunya, semua nanti akan menjadi saksi di akhir kelak. Masyarul muslimin, sidang Jumat, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan berkurban, masih ada kesempatan besok, yaitu tanggal 11. Kalau seandainya besok belum punya rezeki, masih ada tanggal 12. Kalau tanggal 12 belum punya rezeki juga, masih ada tanggal 13 sebelum waktu asar. Tidak punya rezeki juga, insya Allah kita doakan di tahun yang akan datang bisa berkurban. Masyarul muslimin, sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang tadi telah beramal, yang masih amal juga kita doakan, yang diamalkan juga kita doakan, terutama adalah orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita doakan agar supaya diampuni dosa-dosanya, dijauhi segala kesalahannya, dan dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radha min riyadil jannah, radha min riyadil jinnah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah surga kepada kedua orang tuaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal ittisab bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala أمركم بأمر بدأ به بالنفس والثناء بملائكته المسابحة بالقدس فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعليك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعليك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.